Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kedatangan Yoon Wook-shin tidak diragukan lagi adalah datangnya bulan terang yang turun dari langit. Semua wanita kini berkerumun di sekelilingnya seperti bintang yang mengelilingi bulan terang itu. Mungkin karena kecintaan mereka pada Yoon Chae atau mungkin karena Yoon Wook-shin dilahirkan dengan semacam kemampuan menyihir untuk membuat orang menyukainya, tapi semua wanita menatap Yoon Wook-shin seolah-olah mereka sedang menatap ke arah Yoon Chae. Harta paling berharga dan mewah di dunia. Mereka benar-benar ingin lebih dekat dengannya, merawatnya dengan baik, dan mereka terus-menerus menanyakan segala macam pertanyaan aneh, secara bertahap menghilangkan kegugupan dan ketegangan di hatinya. Sebaliknya, Yoon Chae lah yang kini dilupakan begitu saja. Sulinger meraih lengan Chu Yue-chan, jari-jarinya yang panjang dan ramping bergerak ke dadanya setelah itu. Setelah dia menyelesaikan pemeriksaannya yang cermat, dia membiarkan tangannya jatuh dan ekspresinya juga menjadi terlihat rileks. Bagaimana situasinya? Chang Yue bertanya dengan agak cemas. Senyum tipis muncul di wajah Sulinger saat dia berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang salah." Meskipun kakak Yue-chan kehilangan kekuatannya, kondisi tubuhnya berbeda dari orang normal. Ditambah dengan fakta bahwa surga benar-benar melindunginya berarti kita hanya perlu membuang energi dingin dari tubuhnya. Setelah kita mencapainya dan dia melewati masa pemulihan, dia akan baik-baik saja. Yoon Chae benar-benar ingin mengatakan bahwa konstitusi unik Chu Yue-chan berasal dari aura dewa-dewa naga. Benarkah itu? Kata-kata Sulinger membuat Yoon Wook-shin terlonjak kaget dan gembira. Lalu, setelah ibu membaik, bisakah dia berkultivasi lagi? Sulinger memandangnya dan memberinya tatapan yang menghibur. Pembuluh darah ibumu yang dalam menjadi sangat layu dan lelah, tidak sepenuhnya hancur. Untuk orang normal, mencoba memulihkan pembuluh darah yang dalam ini akan sangat sulit, tapi, selama bibi Sueermu ada, memulihkannya sebenarnya akan menjadi masalah yang sangat sederhana. Di antara semua gadis yang hadir, Sulinger adalah yang termuda, tapi dia juga sama seperti Yoon Chae, memiliki pengalaman dan kenangan dua kehidupan. Setelah menjadikan Yoon Gu sebagai gurunya, dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk belajar kedokteran, menyebabkan temperamennya menjadi lebih lembut dan anggun. Kata-katanya yang lembut dan lembut bagaikan hujan rintik-rintik yang membasahi hati seseorang, jadi ketika dia berbicara, orang pasti akan mempercayai apapun yang dia katakan. Hal ini terutama terjadi ketika dia bersama dengan Xiao Lingqi, seolah-olah dia adalah kakak perempuannya. Tubuh Yoon Wook-shin berbalik dan dia dengan akurat menemukan sosok Feng Shui. Matanya berbinar saat dia berbicara, "Bibi Suir, kamu pasti harus menyelamatkan ibuku. Setelah aku dewasa, aku pasti akan membalas budi Bibi Suir." Feng Shuier tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Tidak perlu membayarku kembali, inilah yang Bibi Shuier harus lakukan." Yoon Chae angkat bicara, "Shuier, Siner telah mewarisi garis keturunan Phoenix dariku, tapi dia belum mengembangkan World Ode of the Phoenix. Saya ingin Siner menganggap Anda sebagai gurunya. Bagaimana menurutmu?" Kejutan muncul di wajah Feng Shui saat dia berkata, "Jika kakak Yoon bersedia, maka itu pasti tidak menjadi masalah. Tapi kenapa kakak Yoon tidak mau mengajarinya sendiri?" Bukannya aku tidak ingin mengajarinya, hanya saja aku sudah kehilangan seluruh kekuatanku yang terdalam sekarang, jadi tidak terlalu nyaman bagiku untuk mengajarinya, kata Yoon Chae perlahan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang mendalam lagi, dia secara alami tidak akan melupakan seni surgawi Ode dunia Phoenix. Pengetahuannya tentang cara menggunakannya dan pemahamannya tentang prinsip-prinsipnya jauh melampaui pengetahuan orang lain. Meskipun benar bahwa tidak akan ada masalah apapun jika dia hanya mengajarkannya, ada satu masalah besar dengan pilihan itu. Mengingat kondisi tubuhnya saat ini,
dia harus berada setidaknya beberapa kilometer jauhnya dari Yun Wuxin ketika dia mengajarinya karena jika kekuatannya sedikit di luar kendali, itu sudah cukup untuk membunuhnya beberapa ratus kali lipat. Ah! Kata-kata Yun Ce menyebabkan warna wajah Giok Feng Shui hilang. Permaisuri iblis kecil menyentakkan tubuhnya dan Xiao Lingqi dan Su Linger berteriak tanpa sadar pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka tidak merasakan energi besar apapun yang memancar dari tubuh Yun Ce, setiap orang dari mereka dengan suara bulat percaya bahwa ini pasti karena tingkat kultivasi Yun Ce saat ini terlalu tinggi, bahwa ia telah mencapai tingkat yang tidak dapat mereka capai, untuk dideteksi atau dipahami, bagaimanapun juga, dia telah berada di alam dewa legendaris selama 4 tahun terakhir. Tidak perlu terlalu tegang, kata Yun Ce acuh tak acuh, ekspresi ceria di wajahnya. Saya kehilangan kekuatan saya yang dalam dan hanya itu. Tapi dengan kalian semua di sekitar, tidak masalah apakah aku memiliki kekuatan besar atau tidak. Dia sangat sadar bahwa jika dia menjadi putus asa, mereka juga akan menjadi sama frustrasinya dengan dia. Jadi, semakin santai dan acuh tak acuh dia tentang hal ini, semakin mereka bisa benar-benar tenang dan merasa nyaman. Sosok emas permaisuri iblis kecil kabur dan setelah itu, dia sudah tiba di sisi Yun Ce. Jari putih berkilaunya hinggap di dadanya, dalam sekejap, mata indahnya menoleh ke arahnya dan dia bertanya dengan suara lembut, apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Yun Ce tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, pembuluh darahku yang paling dalam lebih unik dari kebanyakan, jadi aku mungkin tidak akan bisa pulih. Namun, ini yang terbaik. Tanpa kekuatan yang besar, saya tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk berkultivasi, dan saya juga tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Dengan kalian semua di sekitar, benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi akan aman dan sehat. Bahkan jika Duke Ming atau Xuan Yuan Wentian yang lain muncul, kalian semua akan dapat dengan mudah menghadapinya. Tapi, meskipun Yun Ce terlihat sangat santai dan tidak peduli, mereka semua sangat menyadari betapa kejamnya bagi seorang praktisi untuk menjadi cacat. Selain itu, Yun Ce memiliki bakat yang luar biasa dan telah mencapai ketinggian seperti itu, dan dia bahkan memiliki harga diri yang sangat besar. Lingqi, kata Yun Ce sambil tertawa, ketika kita masih muda, aku tidak memiliki kekuatan yang besar dan apapun yang terjadi, aku akan selalu terbiasa bersembunyi di belakangmu. Saat ini, sepertinya kita telah kembali ke masa itu, jadi mulai sekarang, aku membutuhkanmu untuk melindungiku lagi. Suir, meskipun aku sudah menjadi cacat sekarang, pertunangan kita telah ditetapkan dan semua orang di bawah langit mengetahuinya, jadi sudah terlambat untuk mundur meskipun kamu mau, Linger, jika aku jatuh sakit mulai sekarang, kamu harus. Sudah cukup. Permaisuri iblis kecil menatapnya dengan tajam ketika dia memotong kata-katanya yang lembek dan dengan dingin mendengus, simpan pembicaraan semacam ini ketika kamu sendirian dengan mereka, apakah kamu tidak takut Siner akan menganggap pembicaraan semacam ini aneh? Namun, tidak memiliki kekuatan yang besar benar-benar merupakan hal yang hebat bagi Anda. Oleh karena itu, kami tidak perlu khawatir Anda akan meninggalkan kami tanpa komunikasi lebih lanjut seperti yang Anda lakukan 4 tahun lalu. Anda juga bisa melupakan mencari kematian, membuat masalah, atau menabur gandum liar lagi. Aku tidak begitu yakin dia akan berhenti menabur gandum liarnya, kata Chang Yue sambil cemberut kecil. Yun Ce, mata berbintang permaisuri iblis kecil berkedip dan dia menghela napas pelan. Setelah itu, nada suaranya menjadi sedikit lebih lembut, apakah kamu berhasil memenuhi keinginanmu selama 4 tahun terakhir ini? Adegan perpisahannya dengan Jasmine terlintas di benaknya, menyebabkan rasa sakit yang hebat menusuk hatinya. Namun, dia masih memasang senyuman santai di wajahnya saat dia berkata, karena saya telah kembali, wajar saja jika saya berhasil mencapai apa yang saya tuju.
Pada awalnya, ketika dia menemani Mu Bingyun ke alam dewa, alasan yang dia berikan pada dirinya sendiri adalah bahwa dia pergi agar dia bisa melihat Jasmine lagi dan bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia telah melihatnya lagi, dan dia juga mengucapkan selamat tinggal. Meskipun, tapi, bisa juga dikatakan bahwa dia telah mencapai apa yang diinginkannya. Kalau begitu, tidak apa-apa. Permaisuri iblis kecil terus berbicara, di masa depan, apakah kamu masih akan kembali ke tempat itu? Apakah dia akan kembali ke alam dewa? Selama 2 bulan dia kembali ke benua langit yang mendalam, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, bukan karena dia telah melupakannya, tapi dia secara tidak sadar menghindari pertanyaan itu. 2 bulan lalu, dia tidak akan bisa kembali ke rumah meskipun dia menginginkannya. Tapi kematiannya memungkinkan dia untuk kembali ke tempat ini dengan sempurna. Di alam dewa, dia dianggap mati di mata semua orang. Semua perhatian, tekanan, dan bahaya yang mengelilinginya telah hilang secara alami juga. Jasmine sudah mati, Caizi sudah mati, King Yue telah memutuskan ikatan kami sebagai suami dan istri, dan memilih untuk tetap berada di alam dewa bulan. Sensi, saya tidak lagi harus menghadapinya untuk pergi dan menemuinya. Dan saya semakin tidak punya muka lagi untuk pergi menemui guru. Juga, bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak akan bisa kembali lagi. Aku tidak akan pergi ke sana lagi, kata Yun Ce sambil tertawa, ekspresinya masih santai. Seseorang tidak dapat melihat sedikit pun keterikatan atau kerinduan di wajahnya, juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang menahan emosinya. Yun Ce mengulurkan tangannya setelah itu, selain itu, mengingat kondisiku saat ini, aku tidak akan bisa kembali bahkan jika aku menginginkannya. Chu Yue-chan diam-diam menatapnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, semua hal ini tidak penting lagi. Yun Ce memegang tangan kecil Yun Wuxin, Siner, bibi sueermu adalah orang yang paling berkuasa di dunia ini. Bagaimana kalau kamu membiarkan dia menjadi tuanmu? Dengan cara ini kamu akan bisa melindungi aku dan ibumu dengan lebih baik lagi setelah kamu dewasa. Orang yang paling berkuasa, Yun Wuxin berkedip beberapa kali. Sueer, tunjukkan pada Siner betapa kuatnya calon majikannya, kata Yun Ce riang. Senyuman indah dan manis muncul di wajah Feng Shui dan dia mengangkat tangan bersalju dan mengetukkan jarinya ke udara di atas kepalanya. Teriakan Phoenix yang sangat keras dan bergema tiba-tiba terdengar di langit tanpa batas di atas mereka. Dalam sepersekian detik, langit di atas seluruh kota Kekaisaran Blue Wind, dan bahkan setengah dari langit yang menutupi negara Blue Wind itu sendiri, telah berubah menjadi merah padam, seolah-olah langit ditutupi oleh cahaya matahari terbenam. Di langit merah di atas mereka, seekor Phoenix raksasa perlahan melebarkan sayapnya, memancarkan tekanan spiritual Phoenix dalam jumlah tak terbatas ke dunia di bawahnya. Pada saat itu, seluruh Blue Wind Nation sepertinya sudah benar-benar sunyi. Selain teriakan Phoenix, tidak ada suara lain yang terdengar. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya berlutut ketika tubuh mereka bergetar, seolah-olah mereka telah melihat dewa. Alam mendalam ilahi, meskipun dia hanya berada di alam asal ilahi, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai dewa sejati di alam ini. Ulah mulut kecil Yun Wuxin membentuk huruf O besar. Tidak diragukan lagi ini adalah hal paling indah, mistis, dan tak terbayangkan yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya, dan hal ini menciptakan dampak yang terlalu kuat bagi hati dan jiwa mudanya. Setelah melihat reaksinya, Feng Shui menarik kembali tangan gioknya. Segera, sosok Phoenix dan awan merah yang memenuhi langit menghilang di saat yang bersamaan. Seolah-olah dia telah menarik kembali pemandangan mimpi yang mempesona dan ilusi. Yun Wuxin melompat ke arah Feng Shui, matanya yang berbintang seperti berlian masih berkilauan dan bersinar. Bibi Sueer, bisakah aku juga melakukan itu di masa depan? Feng Shui tertawa kecil, tentu saja.
Anda baru berusia 11 tahun ini, tetapi Anda telah mencapai alam kaisar yang mendalam. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada ayahmu di masa lalu. Selama Anda bekerja keras, Anda pasti akan bisa melakukan ini dengan baik dalam waktu dekat. Saya ingin belajar, saya ingin belajar. Yun Wuxin melompat-lompat dengan penuh semangat, Bibi Suir, tolong ajari aku. Saya pasti akan bekerja keras dan setelah itu saya akan menunjukkannya kepada ibu. Aura dewa-dewa jahat, garis keturunan Phoenix, garis keturunan Dewa Naga. Meskipun Yun Wuxin masih seorang gadis kecil yang belum dewasa atau berkembang, hasrat bawaan akan kekuatan yang mendalam terkubur dalam darahnya. Terlebih lagi, keinginan bawaan ini akan tumbuh semakin kuat seiring dengan pertumbuhannya. Dia tidak memiliki sumber daya, peluang, atau seni mendalam yang cocok untuknya. Bahkan pembuluh darahnya yang dalam belum sepenuhnya terbentuk. Lebih jauh lagi, Chu Yuechan hanya bisa memberinya bimbingan dan instruksi yang paling dasar, namun pada usia 11 tahun, dia sudah mencapai tingkat ke-9 Kaisar Realem mendalam, tidak terlalu jauh dari menjadi seorang tuan. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memiliki sumber daya terbaik di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi, dia akan memiliki lingkungan terbaik. Bahkan lebih dari itu, dia akan menjadikan Feng Shue'er sebagai gurunya. Dan dia akan mampu mengembangkan World Ode of the Phoenix, sebuah seni yang paling cocok untuknya. Jadi pertumbuhannya di masa depan, bahkan Yun Che sendiri tidak berani memperkirakannya. Kakak ipar, saudara ipar, formasi teleportasi melintas dan sebelum sosok orang itu muncul, suara cemas sudah terdengar dari dalamnya. Yun Che berbalik hanya untuk melihat tubuh pegunungan Xia Yuanba bergegas ke arahnya. Karena dia terlalu bersemangat, energinya yang dalam sedikit di luar kendali dan setengah dari istana kekaisaran bergetar dengan setiap langkah gemuruh yang dia ambil. Yun Che sangat terkejut dengan hal ini dan dia mulai mundur dengan panik. Yuan, stop, berhenti. Feng Shue'er dengan cepat mengangkat tangannya dan penghalang energi yang dalam langsung muncul di depan Xia Yuanba. Kepala Xia Yuanba bertabrakan dengan penghalang dengan ledakan keras dan dia terlempar jauh ke belakang. Setelah itu, dia melompat berdiri dengan suara, "Wus," ekspresinya bingung. Dahi Yun Che dipenuhi keringat dan dia menunjuk ke arah Xia Yuanba dan meraung keras, "Yuanba. Kamu sudah menjadi kaisar suci dari tempat suci Raja Absolut selama bertahun-tahun, tidak bisakah kamu menjadi lebih bermartabat?" Mengingat fisik kecil Yun Che saat ini, jika Xia Yuanba tiba-tiba menamparnya, dia pasti akan hancur berkeping-keping di tempat. Xia Yuanba tertegun oleh raungan itu, dan ketika dia melihat gadis-gadis di sekitar Yun Che, gadis-gadis yang statusnya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti siapapun sampai mati, dia sepertinya sudah mengerti, "Oh, apakah aku mengganggu reuni kakak sekarang?" Bukan itu yang penting. Yun Che melangkah ke arahnya, "Pertama dan terpenting, aku tidak lagi memiliki kekuatan yang besar, jadi jika kamu hanya menggunakan sedikit kekuatan, itu sudah cukup untuk membunuhku. Kedua, kamu akan dengan mudah menakuti putriku jika kamu seperti ini." Saat dia selesai, dia tertawa terbahak-bahak dan melompat ke depan untuk memeluk erat Xia Yuanba yang benar-benar kebingungan. Di atas puncak awan, Mu Suanyin diam-diam menatap Yun Che, tatapannya tidak pernah beralih darinya bahkan untuk sesaat pun. Pada akhirnya, dia, yang seharusnya berada dalam pengasingan, akhirnya menanyakan koordinat bintang kutub biru kepada Mu Bingyun. Dia ingin menemukan keluarga Yun Che dan memberitahu mereka tentang kematiannya. Setelah itu, dia ingin meninggalkan pelet giok danau surgawi dalam jumlah yang cukup untuk mensejahterakan mereka selama sisa hidup mereka. Tapi sebelum dia bisa menemukan keluarganya, dia malah menemukannya. Yun Che, yang seharusnya sudah mati, tampak hidup dan sehat dalam penglihatannya. Dia tidak memiliki kekuatan yang besar lagi dan penampilannya telah menurun drastis.
Tapi itu pasti Yunce, dia sudah yakin sejak pandangan pertama. Dia ingin bergegas turun dan muncul di hadapannya, tapi saat melihat para wanita berkerumun di sekelilingnya, saat melihat dia tertawa terbahak-bahak sambil memeluk erat teman-temannya, saat merasakan aura dan hati mereka yang terkunci erat padanya. Pada akhirnya, dia memilih mundur. Dia belum pernah melihat Yunce begitu santai dan bahagia sebelumnya. Di alam Song Salju, dia telah mati-matian berlatih dan berkultivasi agar dapat berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam. Di luar Snow Song Realm, dia selamanya ditemani oleh bahaya dan tekanan, dan pada akhirnya, dia bahkan menjadi sasaran orang paling menakutkan di seluruh wilayah ilahi timur, dan dia terpaksa melarikan diri ke wilayah ilahi barat. Di wilayah ilahi barat, di dalam wilayah Ratu Naga Sensi, Mu Xuanyin bahkan lebih sedikit mengetahui apa yang dia lakukan. Dapat dikatakan bahwa setiap hari yang dia habiskan di alam dewa dihabiskan di lingkungan yang sangat menyesakan. Namun, tempat ini adalah rumahnya, tempat ia dilahirkan. Meskipun dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, semua bahaya dan tekanan juga telah hilang sepenuhnya. Dia tidak perlu merasa gugup atau khawatir, mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya, melarikan diri kemana-mana, dan dia juga tidak perlu bertahan hidup dengan susah payah. Aura terkuat di dunia ini adalah milik orang-orang yang berdiri di sisinya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengancamnya atau menyakitinya lagi. Para wanita di sisinya, masing-masing dari mereka memiliki kecantikan yang dapat meruntuhkan dunia. Bagi seorang pria, tidak diragukan lagi ini adalah kehidupan yang sempurna. Ini juga baik-baik saja, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sosoknya membeku di udara dan keinginan untuk bertemu dengannya lagi lenyap di dalam hatinya, seolah terbawa oleh awan lembut. Hanya saja entah kenapa, penglihatannya semakin kabur, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya tidak bisa bernapas dalam waktu yang sangat lama. Kakak ipar, bagaimana kamu bisa kehilangan kekuatanmu yang dalam? Dan bagaimana kamu bisa kembali dari alam dewa jika kamu tidak memiliki kekuatan yang besar? Xia Yuanba mengajukan pertanyaan yang semua orang ingin tahu jawabannya. Ini sangat rumit. Aku akan memberitahumu tentang hal itu di masa depan. Itu adalah satu-satunya jawaban yang bisa diberikan Yunce. Liku-liku di balik kebangkitannya sangat rumit dan tidak dapat dipahami. Juga, dia tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia kembali hanya karena dia telah mati, bukan? Oh benar, kata Yunce, ketika aku berada di alam dewa, aku menemukan. Yunce tiba-tiba berhenti, dia ingin memberitahu Xia Yuanba bahwa dia telah menemukan Xia Qingyue di wilayah ilahi timur, dan bahwa dia telah mengetahui lokasi ibunya. Namun, itu juga berarti Yuanba, yang termotivasi oleh temuannya, mungkin akan pergi ke alam dewa untuk menemukannya ketika dia berkultivasi ke alam mendalam ilahi suatu hari nanti. Xia Yuanba dilahirkan dengan vena ilahi kaisar tirani berkat tubuh tahan karat ilahi Yue Wugu. Setelah menghabiskan beberapa tahun di alam dewa, Yunce tahu betul betapa luar biasanya vena ilahi kaisar tirani. Jika Yuanba benar-benar ingin mencapai jalan ilahi, maka lingkungan inferior di alam rendah pun tidak akan bisa menghentikannya. Ini hanya masalah waktu saja. Tapi ketika dia ingat bahwa kedua wanita itu saat ini berada di alam Dewa Bulan, sebuah planet yang jauh di luar jangkauan Yuanba, ketika dia ingat bahwa hukum kelangsungan hidup wilayah ilahi timur jauh lebih kejam daripada di alam bawah, dan ketika dia mengingatnya, alasan mengapa Yue Wugu dan Xia Qingyue tidak dapat kembali ke rumah. Yunce dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri setelah jeda dan berkata, saya menemukan beberapa seni mendalam yang cukup cocok untuk Anda. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda di lain hari. Wah, benar-benar, Xia Yuanba sangat gembira hingga matanya melotot. Sebagai pemilik vena ilahi kaisar tirani,
keinginan Yuanba untuk meningkatkan kemampuannya menjadi hasrat nomor satu pada hari hal itu telah mengakar dalam jiwanya. Itu sebabnya penyebutan Yun Ce tentang seni mendalam alam dewa telah menyalakan setiap nyala api yang ada di dalam hatinya. Katakan, Yun Ce melirik bentuk tubuh Xian Yuanba yang semakin konyol sebelum bertanya, apakah kamu sudah menemukan seseorang dan menikah saat aku pergi? Telah menikah. Xian Yuanba terlihat bingung, belum. Mengapa saya ingin menikah? Sudahlah, anggap saja aku tidak pernah bertanya, jawab Yun Ce dengan ekspresi khawatir. Dari segi usia, Xia Yuanba hanya 1 tahun lebih muda darinya, dan anaknya sendiri sudah berusia 11 tahun. Tapi bukan hanya Yuanba yang tidak menyentuh seorang wanita sepanjang hidupnya, dia bahkan tidak tertarik pada mereka. Sebagai kaisar suci dari Suaka Raja Absolut dan salah satu praktisi terkuat di seluruh benua langit yang mendalam, pria ini praktis merupakan aib bagi semua kaisar suci sebelum dia. Dahulu kala, Jasmine mengatakan bahwa seorang praktisi mendalam yang telah membangkitkan vena ilahi kaisar tirani akan berubah menjadi orang aneh yang terobsesi dengan cara mendalam dan hanya cara mendalam, dia benar. Suer, Kai, aku juga mendapatkan versi lengkap dari World Ode of the Phoenix dan Golden Cross Record of the Burning World. Aku akan mengajarkannya pada kalian berdua nanti. Ah! Feng Shuer berseru dengan kejutan yang menyenangkan, versi lengkap dari World Ode of the Phoenix. Ada total 10 tahapan dalam World Ode of the Phoenix yang lengkap, dan saya memperolehnya saat saya mengunjungi alam bintang yang disebut alam Dewa Api. Roh Phoenix lah yang memberiku Ode Dunia Phoenix yang lengkap. Faktanya, dia tidak hanya mendapatkan versi lengkap dari seni Dewa Phoenix dan gagak emas, dia bahkan telah mengembangkan teknik pamungkas mereka, teratai merah penerangan dunia dan kemarahan surga 9 matahari. Sayangnya, itu semua sudah berlalu sekarang. Kami akan membicarakan hal ini di masa depan. Reaksi Little Demon Empress lebih ringan dibandingkan dengan reaksi Sue, namun, untuk saat ini, mari kita kembali ke kota Kekaisaran Iblis dan bertemu dengan ayah dan ibu. Hati Yun Ce melonjak seperti gelombang pasang saat dia menatapnya, apakah ayah dan ibu sudah mendengar kepulanganku? Saya mengirim pesan kepada mereka sebelum saya datang ke sini, jawab permaisuri iblis kecil. Mereka pasti merasa sangat ingin bertemu denganmu sekarang. Baiklah, Yun Ce bangkit dan menarik Yun Wuxin ke sisinya, Siner, ayo kita temui kakek dan nenekmu. Tapi Chu Yue-chan tiba-tiba berbicara dengan mata licik, aku ingin melihat-lihat Frozen Cloud Asgard. Awalnya, Yun Ce terkejut dengan ledakannya. Kemudian, jawabannya mengenai dirinya dan menyebabkan sudut bibirnya sedikit melengkung. Tampaknya, bahkan Chu Yue-chan pun tidak kebal terhadap demam panggung. Dia maju selangkah untuk memegang tangannya, aku akan menemanimu ke Frozen Cloud Asgard nanti. Tapi saat ini yang lebih penting adalah kita bertemu ayah dan ibu, benar kan? Ibuku pasti akan mengomeliku sampai mati jika kamu tidak datang. Chu Yue-chan mencoba menarik tangannya dengan lemah, tapi hanya itu perlawanan yang bisa dia lakukan sebelum dia menyerah. Kakak dermawan. Tiba-tiba, Feng Xianer berbicara dengan suara malu-malu, bolehkah aku menemanimu ke alam iblis ilusi juga? Hah, Yun Ce sedikit lengah, tapi dia dengan cepat menjawab, tentu saja bisa. Sudah kubilang padamu bahwa kamu bisa menemukanku di Imperial Demon City kapan saja kamu mau. Apa, maksudku adalah, Feng Xianer menunduk sambil mencekik ikat pinggangnya dengan gugup, Tuan Dewa Phoenix memerintahkanku untuk menjadi pelayan pribadimu, untuk melindungimu setiap saat, sampai hari berlalu dari dunia ini. Dia baru saja bisa menyelesaikan kalimatnya, dan saat dia akhirnya selesai, dagunya hampir tenggelam ke dalam dadanya sendiri. Dia bahkan tidak berani melihat ke atas sampai waktu yang sangat lama kemudian. Permaisuri iblis kecil terkejut mendengarnya. Su Linger terdiam. Xiao Lingqi, Feng Shuir terkejut. Chu Yue-chan juga terkejut.
Xia Yuanba ternganga. Yunce menggaruk ujung hidungnya sekali sebelum dia mengintip reaksi gadis-gadis itu. Kemudian, dia berkata dengan hati-hati, "Tuanmu, Dewa Phoenix, mungkin tidak sering melihat keluar perbatasannya, bukan? Keluarga Yun adalah keluarga penjaga terkuat di alam iblis ilusi, jadi tidak ada yang berani menyakitiku di sana. Sedangkan untuk benua langit yang mendalam, keselamatanku bahkan tidak terlalu menjadi masalah karena suaka Raja Absolut adalah milik Yuanba. Sekte Divine Phoenix adalah milik Xianer, dan Frozen Cloud Asgard adalah, milikku, kurasa. Jadi saya sangat ragu bahwa saya akan menghadapi bahaya apapun baik itu benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi. Saya rasa saya tidak akan bisa menemukannya meskipun saya mencobanya." Feng Xianer terdiam. "Lagi pula, kamu adalah keturunan Phoenix, bukan? Dengan identitas seperti itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas menjadikanmu sebagai pembantunya," tambah Yunce. Pada saat yang sama, dia mengeluh di kepalanya. Apakah jiwa Phoenix itu dengan serius meminta salah satu keturunannya yang paling murni dan paling berbakat untuk menjadi pembantunya? Apa otaknya rusak atau semacamnya? Tapi Chang Yue memilih momen ini untuk berbicara sambil tersenyum. "Ini sedikit tidak adil terhadap Xianer, tapi menurutku pengaturan ini cukup sempurna untuk kebutuhan kita." Yunce tertangkap basah lagi. Chang Yue melirik ke arah Xianer sebelum tersenyum. "Kakak Kai adalah permaisuri iblis kecil dari alam iblis ilusi, dan ada banyak hal yang perlu dia sibukkan. Kakak Yue-chan harus menjaga Wuxin. Suer adalah master sekte-sekte Phoenix Suci, dan sekte tersebut membutuhkannya untuk menjalankan tugas sehari-hari. Lingqi perlu merawat kakek Xiao, Linger perlu mempraktikkan pengobatannya, dan aku harus menangani negaraku sendiri. Singkat cerita, tidak ada satupun dari kami yang bisa menemanimu setiap saat, suamiku." Tapi Xianer adalah jiwa berhati murni yang tumbuh di tanah damai. Dia tidak memiliki tugas duniawi yang harus diselesaikan, dan dia berada di alam kaisar yang mendalam. Kita semua akan merasa lebih nyaman jika dia ada untuk menjagamu dan melindungimu setiap saat. Mulut Yunce ternganga. Sebenarnya tidak ada yang terpikir olehnya yang bisa melawan alasan Chang Yue sama sekali. Lagi pula, itu adalah kehendak Dewa Phoenix, bukan? Pasti ada alasan tersendiri mengapa mereka mengeluarkan perintah seperti itu. Faktanya, inilah alasan terbesar Chang Yue menyetujui pengaturan tersebut. Dia memandang Feng Xianer dengan mata hangat dan tulus dan berkata, "Jadi, tolong jaga suami kami saat kami pergi, Xianer." Aku akan melakukan yang terbaik," jawab Feng Xianer dengan kepala masih tertunduk. Saat ini dia tidak memiliki keberanian untuk menatap mata siapapun, terutama Yunce. "Baiklah, itu sudah diputuskan. Ayah dan ibu pasti sudah sangat cemas, jadi jangan biarkan mereka menunggu lebih lama lagi, ya," kata Chang Yue sebelum mendorong Yunce dengan lembut ke arah formasi teleportasi. Saat itu, Yunce telah memerintahkan keempat tanah suci untuk mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk membangun formasi teleportasi jarak super jauh, menghubungkan benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Selain itu, dia juga telah menyiapkan beberapa formasi teleportasi yang lebih kecil di kediaman keluarga Yun, Blue Wind Imperial City, Sekte Divine Phoenix, dan Frozen Cloud Asgard untuk penggunaan pribadi mereka. Dia kemudian menghilangkan Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region setelah pekerjaannya selesai, karena keduanya tidak lagi berguna. Ketika Yunce melangkah keluar dari formasi teleportasi, dia langsung disambut oleh ruang yang luas. Yunce menjerit mendesak dan bergegas ke depan, melewati gerbang halaman dan menemukan Yun Qinghong dan Mu Yurou menunggunya. Mata Yunce bergetar saat dia berlutut. Kemudian, dia berbisik, "Ayah, ibu, putramu tidak berbakti. Aku sudah membuatmu khawatir lagi untuk waktu yang lama." Yun Qinghong mengangguk sambil tersenyum,
kamu telah menunjukkan kesalehan anak yang terbesar hanya dengan pulang dengan selamat. Mu Yurou bergegas ke depan dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Suaranya terisak saat dia mulai berbicara, senang sekali kau ada di rumah. Selama beberapa tahun terakhir, ibu telah. Baiklah, baiklah, Yun Qinghong terkekeh, sekarang CR telah kembali dengan selamat, tidak perlu khawatir lagi. Mu Yurou menyeka air matanya sebelum tersenyum, saya mendengar bahwa Anda telah kehilangan kekuatan Anda yang dalam karena Kai. Tidak semuanya buruk. Di masa lalu, Anda adalah orang yang melindungi keluarga Yun dan kami. Sekarang, ibu akhirnya bisa membalas budi dengan baik dan melindungi anaknya sendiri. Yun Ce mengangguk kuat dengan mata berkaca-kaca, mulai sekarang, aku akan selalu berada di bawah sayapmu. Aku tidak akan membuat kalian berdua khawatir lagi. Yun Qinghong tidak bisa menemukan kegelapan yang dia khawatirkan dari ekspresi atau kata-kata Yun Ce, jadi dia merasa lega sekaligus bangga pada putranya. Faktanya, dia merasa hampir tidak dapat membayangkan bahwa Yun Ce entah bagaimana berhasil mengatasi perubahan nasib yang begitu drastis dan mengerikan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat gadis Phoenix yang berdiri di belakang Yun Ce sebelum bertanya, CR, siapa wanita ini? Feng Xianer berjalan ke depan dan membungkuk ke arah mereka, nama junior ini adalah Feng Xianer. Saya adalah pelayan pribadi kakak dermawan, menyapa paman dan bibi. Pembantu, alis Yun Qinghong bergerak sedikit saat keterkejutan mewarnai wajahnya. Feng Xianer secantik bunga dan harum seperti anggrek. Aura Phoenix-nya juga memberinya rasa kebangsawanan yang tak terlukiskan, sesuatu yang bahkan para wanita di istana pangeran pun tidak bisa berharap untuk mencapainya. Dan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pelayan pribadi? Tentang ini, perlu waktu untuk menjelaskannya. Yun Ce sedikit meringis saat dia menjawab. Dia sendiri belum bisa menerimanya. Tapi Mu Yurou memberinya senyuman penuh arti dan berkata, tidak apa-apa, ibu mengerti segalanya. Xianer, karena kamu adalah pelayan pribadi CR, tolong jaga CR dengan baik, dan perlakukan tempat ini seperti rumahmu sendiri, oke? Ya, Bu, Feng Xianer membungkuk lagi. Yun Ce mendongak, apakah ibu salah paham? Semuanya berjalan sesuai keinginanmu? Jadi kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Mu Yurou berkata sambil tersenyum sebelum melihat ke belakang, omong-omong, apakah kamu ingin memperkenalkan temanmu? Yun Ce berbalik untuk melihat ke belakang, dan saat itulah dia menyadari bahwa baik Chu Yue-chan maupun Yun Wuxin tidak mengikutinya, mereka bersembunyi di balik gerbang halaman dan memperlihatkan sedikit lengan baju. Yun Ce menamparkan kepalanya sekali sebelum dia berlari kembali ke gerbang halaman. Kemudian, dia memegang kedua tangan mereka sebelum menariknya ke dalam pandangan Yun Qinghong dan Mu Yurou. Chu Yue-chan adalah orang yang dingin dan tidak berperasaan yang tidak memedulikan ritual duniawi sepanjang hidupnya, atau setidaknya itulah yang dia yakini sampai sekarang. Entah kenapa, dia tidak pernah merasa malu seperti saat dia menghadapi orang tua Yun Ce. Sebagai perbandingan, Yun Wuxin sepertiganya pemalu dan 2/3-nya penasaran. Ayah, ibu, kata Yun Ce serius sambil berdiri di hadapan orang tuanya, ini Yue-chan, dan ini putri kami, akhirnya aku menemukan mereka setelah kehilangan mereka berdua selama 12 tahun. Yun Qinghong dan Mu Yurou bergidik hebat pada saat bersamaan. Yue-chan, bagaimana mungkin Mu Yurou tidak mengetahui nama ini? Sejak dia mengetahui kejadian itu dari para wanita Frozen Cloud Asgard secara tidak sengaja, hal itu telah menjadi simpul permanen di hatinya. Mata Mu Yurou langsung kabur saat dia menatap Chu Yue-chan dan gadis yang mereka pegang tangan, gadis yang terikat pada mereka dengan darah. Dia mengangkat tangannya perlahan, tapi dia tiba-tiba terjatuh ke belakang ketika rasa pusing menyerangnya entah dari mana. Yun Qinghong dengan cepat bertindak untuk menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Sementara itu,
Chu Yue-chan sudah membungkuk perlahan, wanita angin biru, Chu Yue-chan, sapa paman dan bibi. Yun Qinghong adalah seorang patriark yang tetap tenang bahkan dalam menghadapi kehancuran keluarga, tapi jelas bahwa dia begitu terguncang sehingga kata-kata pun tidak dapat dia ucapkan saat ini. Yue-chan, Mu Yurou menangis saat dia mendorong Yun Qinghong menjauh dengan lembut sebelum bertindak untuk mengangkat Chu Yue-chan berdiri. Akhirnya, CR telah menemukanmu, tapi, bagaimana keluarga Yun bisa membalas hutang budi kami padamu? Di atas awan, Mu Suanyin akhirnya mengalihkan pandangannya dari Yun Ce sebelum berbalik dan pergi tanpa suara. Dia tidak meninggalkan satu pun jejak pun, seperti awan tipis yang bisa tersapu oleh angin sepoi-sepoi.